Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 20 September 2020 adalah hari Minggu biasa ke-25. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 20c sampai 24 dan ayat 27a. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu."
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah karya Allah beraneka ragam. Apa yang dipikirkan Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Benarlah perkataan Allah, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Orang yang berpikiran sejalan dengan hal ini akan lebih mudah menyesuaikan diri dan beradaptasi, lebih terbuka dan menerima perubahan, lebih memahami bahwa segala sesuatu ada jalannya dan Allah bekerja menurut rancangan kehendaknya terhadap diri kita. Ia akan mampu melihat tuntunan Allah walaupun berbeda dengan pemahaman, pikiran, dan rencananya. Orang yang tertutup dan hanya memikirkan rancangan dan rencananya akan amat sulit untuk mengerti bahwa Tuhan bisa bekerja atas cara berbeda dengan rencana atau pemikirannya. Ia tidak akan mampu menerima karya Allah di wilayah yang tidak dikehendakinya, apalagi menyangkut diri dan keluarganya. Saudaraku terkasih, banyak pekerja dalam bacaan Injil hari ini, terutama mereka yang diundang kerja pada pagi dan siang hari, tentu tidak mampu memahami mengapa mereka yang sudah seharian bekerja di panas terik sejak pagi hari mendapatkan gaji yang sama dengan mereka yang hanya bekerja mulai jam 5 sore. Mereka tidak mampu memahami mengapa sang majikan memberikan upah kepada mereka yang bekerja sekian banyak jam lamanya dengan jumlah yang sama dengan mereka yang hanya bekerja 1 jam sehari. Jelas para pekerja itu menggunakan prinsip keadilan. Jika demikian, maka sang tuan bagi mereka bertindak tidak adil. Itulah sebabnya terjadi gerutu di antara mereka yang bekerja sejak pagi atau siang. Tapi mereka lupa bahwa upah sedinar sehari adalah upah umum yang diberikan kepada buruh harian yang bekerja sejak pagi sampai sore. Maka sang majikan tidak berlaku tidak adil, melainkan sesuai aturan umum yang berlaku. Para pekerja itu seharusnya bersyukur bahwa mereka masih diberi pekerjaan. Jika tidak, mereka pasti menganggur. Bahwa sang majikan memberi upah yang sama kepada mereka yang mulai bekerja pada pukul 9, 12 atau 15 dan juga 17, itu adalah hak sang majikan.
Katanya, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku?" Mereka tidak mengerti bahwa sang majikan tidak menggunakan prinsip keadilan, tetapi prinsip belas kasihan. Saudara-saudari terkasih, rancangan manusia memang berbeda dengan rancangan Allah. Jalan Allah berbeda dengan jalan manusia. Jika Allah bermurah hati kepada seorang pendosa yang bertobat, si pendosa pun boleh menikmati kebahagiaan surgawi, mungkin atas cara yang sama dengan orang-orang yang merasa tidak melakukan dosa dan tidak perlu bertobat. Atau malah orang yang merasa tidak perlu berubah karena merasa sudah suci dan karenanya tidak perlu bertobat, malah mendapatkan tempat yang rendah dalam kerajaan Allah. Pikiran Allah amatlah berbeda. Allah melihat hati manusia. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena itu hendaklah kita tidak mudah mengeluh atau meratap. Bersyukurlah dengan apa yang tersedia bagi kita. Daya gunakan segala potensi dan kemampuan yang tersedia semaksimal mungkin. Hindarilah sikap menuntut lebih, tetapi berjuang lebih. Berdoa dan berharap lebih tentu selalu baik, tetapi harus diimbangi dengan kerja serta kesungguhan hati yang lebih lagi. Demikian anak tangga keberhasilan akan muncul, karena kesuksesan itu harus dibangun dari anak tangga yang satu menuju anak tangga berikutnya. Tetaplah berdoa, bersyukur, bekerja dan berjuang, karena di ujung segalanya itu selalu ada fajar kebaruan untuk diri, keluarga, dan usaha serta pekerjaan kita. Semoga demikian.